Halo semua, video kali ini merupakan video kolaborasi kami di mana pada kesempatan kali ini masih cakupannya dalam Udu dan pada kesempatan kali ini juga kami mendapat bagian untuk melakukan simulasi terkait skenario pada modul inventory. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di sini saya tidak sendiri dan dibantu oleh rekan-rekan saya. Mungkin yang nanti saya panggil namanya bisa say hi ke teman-teman semua. Jadi yang pertama itu ada Logian Dani, silakan say hi Logi. Halo. Oke, next ada Natania, Halo. dan terakhir ada Natwa. Halo. Oke, ya, thank you semua. Jadi pada kesempatan kali ini, skenario itu sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Jadi untuk soalnya itu adalah yang pertama ada terkait perusahaan. Nah, perusahaan yang sekarang kami akan lakukan skenario pada hari ini itu bernama PT Ametis, yang di mana perusahaan ini itu berdiri pada tahun 2000 dan bergerak pada bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Ini mirip-mirip lagi seperti pada kasus yang di sebelumnya yang ada di video terkait dengan sales dan juga dengan purchase. Tentunya juga PT Amnetis punya data terkait dengan alamatnya dan juga hingga websitenya juga ada di sana. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan transaksi melalui rekening ya, melalui transfer bank melalui PT Amnetis, ini bisa saja dilakukan. Nanti itu ada nomor rekeningnya di bawah sini. Tapi ini datanya bukan bersifat datanya bukan data asli, ini adalah data yang ditentukan oleh si pembuat, skenario. Nah, untuk skenario di inventory, ya itu kami mendapat tugas untuk membuat yang namanya itu pengeluaran barang ke customer. Nah, bentuknya apa nanti itu namanya delivery orders dan kami di sini tidak hanya mengirimkannya begitu saja. Ya, jadi misalkan customer pesan 4 produk begitu. Jadi kami tidak langsung kirim dalam satu pengiriman. Jadi di sini kami bagi 4 ya, bagi 4 pengiriman dan nanti di sini yang kita kenal namanya itu partial transfer itu dan ternyata di skenario juga sudah ditentukan bahwa untuk nanti setelah barang itu diterima oleh customer terdapat ada 2 dokumen yang nanti akan dilakukan, return. Nah, terakhir itu adalah si supervisor akan membaca terkait dengan stock move reporting, jadi perpindahan, produk gitu. Nah, seperti yang terlihat skenario lengkapnya rekan-rekan bisa baca sendiri di bagian sini, yang untuk datanya juga sudah ada di skenario soal. Yang paling terpenting itu adalah setiap transaksi ada source dokumennya, jadi sumber, dokumennya baik itu ketika kita melakukan purchase order ataupun nanti melakukan pembuatan sales order, begitu. Nah, untuk produknya kami di sini dibebaskan untuk mengirimkan produk berapa saja, tetapi di sini ketentuannya adalah minimal 3 produk dengan demand masing-masing per produk itu adalah 20 unit. Iya, jadi ini merupakan tentu ya dalam menerapkan staff inventory ini, tidak, bekerja sendiri, jadi ada yang membantu untuk menjalankan skenario di sini. Jadi kami membaginya itu menjadi 5 staff. Yang pertama ada staff IT yang nanti dia akan mengurus di bagian pembuatan akun user dan konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan lainnya, begitu. Lalu yang kedua itu adalah manajer sales yang di mana nanti mereka akan melakukan pembuatan sales order karena di sini tulis pada soal ya itu ada nanti kita akan melakukan transaksi dengan yang namanya itu PT Azure Interior begitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah manajer purchase yang di mana nanti ketika manajer sales itu melakukan transaksi dan ternyata barangnya tidak ada, barang yang diminta customer itu nanti langsung masuk ke bagian manajer purchase. Nah, lalu yang keempat nanti admin inventory dia akan melakukan pemeriksaan barang dan juga melakukan shipping ketika ada barang masuk dari inventory dan juga barang keluar ke customer. Nah, yang terakhir itu ada supervisor yang nanti dia akan melakukan validasi setiap dokumen yang masuk atau barang masuk dan juga barang keluar serta nanti dia juga akan melakukan pembacaan, reporting yang di mana pada kasus ini itu membaca stock move, reporting. Oke, jadi ini dia ya data user yang terlibat dan juga beserta tugas-tugasnya dan, role access-nya. Nanti ini yang akan diatur oleh staff IT dan juga nantinya, role-nya mereka kan sebagai apa beserta, job description-nya. Begitu, nanti mereka masing-masing user akan cukup memasukkan, data email dan juga password-nya saja, begitu untuk mengakses job desk mereka. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yakni staff IT. Jadi, staff IT yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa
dia ada data untuk melakukan, login dan juga, gini ya, data email dan juga password-nya. Jadi silakan nanti, saya sebagai staf IT akan memasukkan kedua data ini dan tugas saya hanyalah satu untuk membuat create user. Nah, di sini juga staf IT bertugas untuk menentukan security matrix. Ini merupakan gambaran secara sekilas mengenai security matrix dan nanti gambaran selengkapnya sekarang saya akan tunjukkan untuk security matrix ini dan juga konfigurasi di Udo-nya. Jadi, langsung saja kita masuk ke bagian Udo-nya. Ya, jadi di sini saya sudah masuk sebagai staf IT dan sekarang teman-teman dapat lihat di sini, ini dia untuk, data security matrix-nya. Kalau misalkan saya sebagai admin, ya saya mempunyai kekuasaan penuh atas semua modul yang terlibat dalam, sistem. Dan juga untuk Zizi di sini, dia hanya berperan sebagai pembuat sales order, jadi secara otomatis, di sini langsung saja saya memasukkan administrator, ya. Karena dia nanti kalau biasa user sales itu mentok-mentok dia membuat, gini, quotation, tapi karena di sini saya ingin langsung menerapkan, sales order, nanti langsung saja kita terapkan dia sebagai administrator untuk mempercepat proses, skenarionya, begitu. Nah, lalu ada Satria dan Pasya. Satria di sini lebih ke arah untuk supervisor, yang nanti logikanya adalah di inventory dia ditempatkan sebagai administrator, dan juga untuk Pasya karena dia berperan sebagai admin inventory, jadi di sini saya menempatkannya sebagai, user. Ya, jadi ada sedikit perbedaan akses di sini dan untuk data yang, tidak diperlukan lainnya cukup dikosongkan agar nanti tidak mengacaukan proses bisnis yang ada dalam modul inventory. Yang terakhir ini Azam, ya karena dia sebagai melakukan validate terhadap dokumen RFQ yang secara otomatis ke-trigger oleh si, Zizi di modul sales, nanti di sini langsung saja bisa melakukan, validate. Dan, di sini saya juga ingin menunjukkan beberapa konfigurasi sedikit terkait dengan usernya. Oke, saya tunjukkan beberapa saja, nanti untuk selengkapnya rekan-rekan bisa ikuti yang di bagian, sini saja. Nah, untuk kode, emailnya ini saya sudah buat khusus karena ini lumayan banyak mencari data, langsung saya cari kode sana, itu kodenya 18. Iya, jadi yang untuk 18 ini, udah ada yang pertama itu dari saya sendiri, terus saya mau tunjukkan beberapa, berarti coba saya tunjukkan Pasya. Untuk Pasha di sini karena dia sebagai user inventory jadi cukup diisi yang di bagian sini saja. Untuk sisanya mungkin sama saja seperti coba lagi satu untuk si Azam. Misalkan Azam karena dia purchase, ya jadi dia hanya berkuasa di bagian purchase saja. Untuk sisanya cukup dikosongkan. Kalaupun di bagian website mau diisi silahkan. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua ketika mencoba di inventory ini. Nah sekarang kita balik lagi ke materi. Dan itu dia tadi konfigurasi di bagian user inventory dan sekarang kita masuk ke bagian manager sales ya. Jadi, manager sales ini merupakan data email juga email, password, dan juga data lainnya seperti job desk yang mereka akan lakukan. Sebenarnya saya bilang sebelumnya bahwa untuk sales di sini mereka hanya bertugas untuk membuat quotation dan juga melakukan validasi, begitu. Untuk data sales ordernya, karena di scanner dikatakan bahwa kita akan melakukan transaksi dengan Azure Interior, berarti untuk data produknya sudah saya siapkan ya untuk produknya seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan juga untuk tanggal expiration-nya nanti saya akan ubah sedikit, karena kalau misalkan pakai tanggal expiration sekarang berarti nggak berlaku lagi penawaran. Mungkin kita akan update ke tanggal yang, terkini gitu. Jadi, langsung saja ya, saya di sini akan berperan sebagai Zizi, sebagai sales. Sekarang di sini saya sudah masuk sebagai, Zizi di sini dan langsung saja nanti sesuai, skenario yang dikatakan bahwa saya harus membuat, produk begitu, membuat quotation dan langsung juga melakukan validasi. Nah, jadi kita masukkan dulu nama customer-nya, kita ikuti berarti tadi Azure Interior. Kemudian untuk tanggal expiration-nya pakai tanggal yang, sekarang. Berikutnya untuk produknya itu kita sesuaikan dengan skenario, berarti kalau tidak salah itu ada 4 ya, ID-nya 18 semua karena identik, dengan kelompok kami ya. Jadi langsung saja kita masukkan di sini Budo is 8 sebentar. Oke, 18 kemudian kita masukkan kuantitinya, 20 dan juga berikutnya juga sama mengikuti yang di, skenario.
Nah, di sini kita akan melakukan penawaran produk kepada pihak Azure Interior, ya, dengan data, seperti yang terlihat di bagian sini, dan nanti langsung saja karena skenarionya adalah pihak karena Azure Interior sudah menerima, begitu, jadi kita tidak perlu lagi membuat email, begitu, langsung saja nanti kita kirimkan, quotation-nya kepada si Azure. Sekarang produknya ini sedang dalam proses, pengiriman, begitu. Nah, seperti yang kalau misalkan teman-teman sadar juga bahwa di sini ya itu dia di sini berwarna merah ya, berarti kalau misalkan, user resellers yang baru pertama kali mungkin mereka tidak akan sadar, tetapi kalau menurut saya pribadi di sini adalah produknya itu sedang, tidak ada. Sebenarnya kita bisa langsung saja hubungi pihak, purchase untuk melakukan pemeriksaan apakah dokumen dengan barang ini masuk ke bagian mereka di RFQ atau tidak, begitu. Tapi karena di sini Zizi adalah seseorang yang dia tidak tahu ataupun masih baru dalam dunia sales, jadi mungkin dia tidak tahu yang makna simbol berwarna merah ini apa. Jadi, langsung saja nanti saya akan mengkontak si admin purchase-nya, yakni dengan CP088. Kalau tidak salah namanya Pasya, begitu. Jadi saya download dulu dokumennya. Oke, sekarang saya sudah dapat dokumennya, ini diabaikan saja, tidak masalah. Nah, sekarang saya kirim pesannya ke pasien untuk memeriksa apakah barang dalam sales order dia ada di gudang atau tidak. Jadi langsung saja kita pergi ke Discuss. Kemudian kita chat si pasien, ya kita chat, halo pasien. Oke, kita sudah berhasil mengirimkan konfirmasi lagi kepada si pasien dan sekarang kita akan menunggu jawaban dari pasien. Itu dia tadi merupakan pembuatan quotation hingga quotation tersebut menjadi sales order yang dimana ini dikerjakan sekaligus oleh sales manager ataupun administrator di dalamnya. Nah, sekarang pihak sales order ini mempertanyakan apakah produk yang ada ataupun yang dipesan oleh customer ini ada dalam gudang atau tidak oleh pihak kepada pihak si admin inventory. Ya, tetapi selain itu juga ternyata pada bagian ini ataupun si admin inventory dia juga memiliki job desk lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian berikutnya yakni admin inventory yang langsung dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Heri untuk waktunya. Jadi untuk admin inventory ini bertugas melakukan pengecekan terhadap transaksi masuk dan keluar dan menambahkan shipping terhadap semua transaksi. Selain itu juga tugas dari admin inventory melakukan pengecekan terhadap persediaan barang yang tersedia di gudang. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan pada odonya. Nah, di sini terdapat message atau pesan dari Zizi atau dari sales, di mana Zizi ini meminta tolong untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen sales order mengenai barang tersebut tersedia atau tidak. Nah, untuk barang yang mau dicek yaitu ada 4, table leg, bolt, screw, dan wood panel. Nah, di sini kita balas dulu untuk Zizi, terus kita masuk ke modul inventory. Terus masuk ke bagian produk. Nah, di sini karena produknya banyak, jadi kita cari. Nah, di sini terdapat produk-produk yang tadi diminta, ada bolt, ada screw dan table leg, kemudian ada wood panel. Ini stoknya masih kosong, jadi kita bisa SS untuk dikirimkan kepada Zizi. Nah, setelah dibalas ketersediaan barang tersebut tidak ada, kemudian kita kirimkan kepada Zizi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Zizi kembali. Oke, ya itu dia tadi yang telah dilakukan oleh admin inventory yang dimana mereka sudah melakukan pemeriksaan produk. Sekarang di sini kembali lagi kepada pihak sales, ya seharusnya pihak sales sudah mendapatkan pesan dari Pasya terkait dengan ketersediaan barangnya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke Udu sebagai Zizi. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa saya sudah mendapat 2 message. Yang pertama itu adalah terkait bahwa Zizi sudah melakukan pemeriksaan barang dan berikutnya Zizi mengirimkan kepada saya foto berikut yang dimana berdasarkan dokumen, SO yang saya minta, sebelumnya itu semua barangnya tidak ada di dalam, gudang ya alias nol. Jadi apa tindakan yang harus, saya lakukan kalau misalkan barangnya tidak ada di, gudang? Pasti
seharusnya saya men-trigger pihak purchase untuk melakukan, melakukan pembuatan, RFQ. Tapi untuk setup-nya nanti saya akan tunjukkan bagaimana dan ini dilakukan oleh pihak, saya sebagai sales dan nanti karena di sini kita lihat juga barang nggak ada, langsung saja nanti kita hubungi pihak Azam untuk memeriksa apakah produk tersebut, produk yang ada dalam quotation ini telah ke-trigger ya dalam, mode purchase. Nah, fakta lagi satu adalah sebenarnya juga kita di pihak sales, itu juga kita sama-sama bisa melakukan pemeriksaan barang. Tetapi untuk kasus ini karena kita juga membutuhkan yang namanya konfirmasi, apakah barang tersebut benar-benar ada ataupun tidak, makanya di sini saya menghubungi pihak pasar kembali untuk membenarkan informasi tersebut, begitu. Nah, sekarang lanjut saja, sesuai dengan janji saya akan menghubungi pihak, Azam untuk memeriksa barangnya. Ya, jadi di sini langsung saja kita chat Azamnya, halo Azam, di sini sudah membuat, pesan untuk pihak Azam. Ya, sekarang saya lampirkan dulu dokumennya, agar nanti Azam langsung dapat memeriksa barang yang secara otomatis ke-trigger, ya dalam dokumen, RFQ-nya nanti, begitu. Jadi langsung saja saya kirimkan ke Azam. Dan, sekarang kita kembali lagi ke materi, karena berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian purchase. Tadi setelah kita mengirimkan pesan terakhir untuk si pihak Adam dalam memeriksa barang, sekarang di sini seharusnya pihak Adam hanyalah melakukan, validasi apakah barang tersebut masuk ataupun tidak. Nah, jadi langsung saja untuk penjelasan selengkapnya mengenai purchase ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari admin purchase. Admin purchase atau purchasing administrator adalah mereka yang mengelola pembelian buat perusahaan atau organisasi. Job desk-nya juga termasuk dalam mengumpulkan dan menentukan kebutuhan berbagai departemen dan menentukan pemasok. Selanjutnya saya akan masuk ke simulasi. Di sini saya sudah mendapatkan, chat dari Zizi, "Halo Azam, apakah RFQ, dengan barang pada dokumen sales order berikut sudah masuk atau belum?" Saya coba download. Baik, saya lihat. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke purchase. Selanjutnya, kita di sini sudah melihat bahwa ada 2 RFQ yang masuk, ready-made sama wood corner. Nah, di source dokumen kita bisa melihat bahwa OP-nya sama-sama SO-nya sama-sama 186 sedangkan OP-nya berbeda-beda. Nah, maksudnya adalah bahwa satu RFQ terdapat 2 produk, seperti itu. Selanjutnya saya akan coba untuk klik wood corner dan saya akan meng-confirm order. Oke, tulisan confirm order-nya sudah hilang, artinya sudah berhasil di-confirm. Selanjutnya saya akan klik print purchase order. Lalu kita kembali lagi ke RFQ yang kedua, yang ready-made. Klik confirm order lagi, dan klik print purchase order. Oke, baik, karena dua-duanya sudah terprint, kita kembali ke discuss, dan saya akan chat Pasha. Dua filenya, lalu saya akan klik send. Ya, itu dia tadi, purchase order yang sudah dilakukan oleh admin, purchase ya, yang di mana di sini juga dia sudah melakukan pengumuman pesan bahwa untuk, kepada pasien untuk memeriksa kembali apakah barang tersebut masuk ke gudang ataupun, tidak begitu. Nah, jadi langsung saja ya kita akan lihat, demonstrasi langsung terkait dengan penerimaan barang yang akan dilakukan oleh, admin inventory di sini. Jadi kepada yang bertugas dipersilakan. Nah, di sini terdapat pesan dari bagian purchase yaitu Azam. Di sini Azam meminta tolong untuk menerima barang masuk berdasarkan dokumen berikut. Nah, dokumennya ini ada 2. Yang pertama itu PO 58, terdapat 2 produk yaitu table leg dan bolt. Kemudian ada PO 59 yaitu ada barangnya screw dan wood panel. Selanjutnya kita balas pesan dari Azam. Nah, kemudian kita kirim, terus kita masuk ke
bagian modul inventory. Ke receipt, terus kita group by search dokumen, terus pilih yang file tadi, yaitu PO58 dan PO59. Kita buka dulu yang PO58. Nah, di sini untuk bagian jumlah produknya itu kita isi bagian dan-nya 20 dan yang bagian bulk juga 20. Kemudian untuk additional info di carrier, kita pilih local delivery. Kemudian kita save. Terus kita print. Lanjut ke bagian dari PO59. Sama seperti tadi, kita isi 20. Terus bagian additional infonya, bagian carrier kita isi local delivery. Terus kita save. Selanjutnya kita sampaikan kepada Satria atau kepada supervisor untuk melakukan validasi kepada dokumen-dokumen tersebut. Di sini saya akan chat. Nah, di sini kita sudah melakukan chat kepada bagian dari supervisor untuk melakukan validasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria. Itu dia tadi pemasukan, demand penerimaan barang dan juga penambahan untuk terkait pengiriman barang, begitu. Nah, berikutnya sekarang untuk melakukan validasi terhadap barang yang masuk dan juga mungkin ada beberapa job desk lainnya yang akan dilakukan oleh pihak supervisor. Jadi kita langsung saja masuk ke mungkin ini adalah bagian terakhir dari skenario inventory di sini. Jadi langsung saja kepada pihak supervisor untuk melakukan demonstrasi dan juga memaparkan juga bagaimana tugas-tugasnya. Jadi kepada supervisor kami persilahkan. Baik, di sini saya sebagai Satria, sebagai supervisor. Supervisor di sini itu, saya melakukan validasi transaksi, lalu partial transfer, dan membaca, reporting. Langsung saja kita, demonstrasi di Odoo-nya. Nah, di sini kita lihat ada chat dari Pasha. Nah, tolong validasi dokumen berikut. Kita download. Nah, untuk dokumennya seperti ini, PO59 dan PO58. Lalu langsung aja kita validasi. Mungkin kita balas dulu. Kita langsung ke memilih inventory, lalu ke bagian receipt. Baik, di sini kita langsung ke PO58. Nah, di sini sudah ada deskripsi produknya. Langsung saja kita validasi. Maka statusnya menjadi done. Lalu kembali lagi ke PO59. Langsung saja kita validasi, statusnya juga berubah menjadi done. Lalu kita screenshot, kita berikan ke Pasha. Untuk validasinya sudah selesai. Oke, di sini ada chat dari Sisi. Halo Satria, saya minta tolong untuk cek kembali apakah produk dengan sales order berikut sudah diterima atau tidak. Terima kasih. Kita download. Baik, jika dilihat ini adalah produk yang saya validasi tadi, maka balas chatnya. Nah, di sini kita menunggu balasan dari Sisi. Oke, langsung saja kita ke inventory, lalu kita ke delivery order. Baik, di sini kita akan cari source dokumen yang tadi. Oke, di sini kita akan melakukan partial transfer, yaitu untuk mengirim. Kita akan melakukan 4 kali. Jadi di sini yang pertama kita akan mengirim 20. Yang lainnya 0 ya, langsung saja validasi. Lalu klik back order. Kembali lagi ke list tadi. Nah, di sini akan menambah satu lagi. Dari tadi kita isi 20, yang lainnya kosong. Lalu validasi. Nah, di sini partial transfernya sudah menjadi 4. Lalu kita akan melakukan return barang 2. Coba di sini kita barang ini langsung aja kita klik return. Selanjutnya kita melakukan return lagi satu produk.
lalu kita klik return. Oke, kalau sudah 2 kali produk return, langsung aja kita ke membaca reporting. Baik, di sini saya akan membacakan reporting. Ini menunya di submenu reporting ya, lalu ke movie story. Lalu kita, group by, melalui, tanggal. Nah, di sini tanggal 13 April 2023 ada beberapa produk kita yang masuk, keluar, dan return. Di sini terdapat 4 produk yang masuk karena tadi kita melakukan transaksi dengan vendor. Lalu produk yang keluar juga ada 4, kita melakukan transaksi dengan customer. Lalu ada customer yang tidak sesuai produknya, maka di sini dilakukan return 2 kali. Nah, coba kita lihat reporting melalui view pivot. Nah, di sini sudah dikonfigurasi melalui tanggal, lalu produk, lalu transfer. Coba di sini produk table leg sudah 2 kali keluar, lalu di sini ada return juga dan masuk 1 kali. Dan di sini ball 2 kali keluar, lalu 1 kali masuk. Jadi di sini yaitu pergerakan produk. Mungkin sekian dari saya. Oh, baik. Di sini saya ingin menunjukkan kenapa ketika tadi sales order ataupun si Zizi di sini membuat produk dan produk itu langsung ke trigger pada saat nanti pembuatan di RFQ. Seperti yang terlihat di sini ya, jadi untuk melihatnya saya sebagai pihak sales itu bisa langsung mengajukan barang kepada vendor. Kalau misalkan barangnya tidak ada, jadi saya pergi ke produk dan di sini saya memilih salah satu produk yang tadi digunakan. Misalkan di sini 18.00.01. Ya, jadi kita klik yang nama produknya ini dan kemudian nanti itu di bagian purchase kita bisa memasukkan vendornya begitu. Nah, untuk tadi vendor kalau tidak salah untuk produk tabel leg dan juga ada lagi satu itu menggunakan wood corner. Jadi ada 2 produk di wood corner, ada 2 produk lagi di ready made sesuai nanti yang ada di purchase-nya. Nah, berikutnya lagi ternyata konfigurasi untuk sales itu nggak sampai di sini aja. Nah, ada lagi konfigurasi yang nanti dilakukan oleh pihak admin. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk login sebagai adminnya. Jadi saya coba buka lagi yang produk 18.00.01 dan sekarang kita lihat lagi ya di bagian purchase itu pasti tentu udah keisi sama wood corner dan ini yang paling penting reordering rules-nya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ya bahwa untuk melakukan kenapa dia ke-trigger sebenarnya ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan bahwa dia itu langsung begitu. Nah, jadi kita di sini langsung saja nanti klik new, kemudian nanti secara otomatis produknya akan bertambah dan kemudian kita akan memilih preferred route-nya ya ingat yang teman-teman lakukan checklist nanti saya akan tunjukkan. Kemudian nanti setelah memilih preferred route, biasanya kalau buy itu langsung merujuk ke vendor begitu. Nah, untuk minimal sama maksimal quantity tidak perlu diisi karena nanti dia itu akan langsung membuat otomatis produk berdasarkan kebutuhan sales dan juga customer begitu. Nah, sama lagi satu untuk route-nya ya, seperti saya katakan sebelumnya itu nanti teman-teman bisa ke bagian inventory dan melakukan checklist di route-nya itu buy saja. Jadi nanti secara otomatis reordering rules-nya itu akan merujuk ke pembuatan RFQ kepada si wood corner-nya. Nah, begitu kurang lebih. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke materi. Oke, ya itu dia tadi merupakan bagian terakhir dari penerapan skenario inventory pada modul inventory tentunya di dalam Odoo dan ya sekarang kita telah tiba di penghujung untuk materi ini dan ya dari sekian banyak skenario telah dipaparkan oleh para pembicara sebelumnya bahwa untuk membuat inventory ataupun melakukan validasi yang pertama harus ada barangnya dulu gitu. Apakah barang tersebut dia masuk ke gudang ataupun keluar. Berarti kalau masuk itu artinya kita terima barang dari vendor dan kalau keluar itu artinya kita melakukan pengeluaran barang kepada customer atau pengiriman kepada customer begitu. Nah, itu juga customer berhak untuk namanya itu melakukan pengembalian barang atau return seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya bahwa
di sini telah dilakukan sebanyak 2 kali return dan 4 kali pengiriman produk secara parsial gitu. Dokumennya juga teman-teman bisa saksikan di video rekan saya di menit sebelumnya begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami demonstrasikan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan nanti kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.